Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن تولوا وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Santri-santri akramakumullah rahimakumullah, menampakkan kegembiraan karena agama ini adalah satu perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira. Bergembira karena anugerah Allah dan rahmat Allah. Dan tidak ada rahmat lebih besar melebihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu diutusnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gembira dengan diutusnya baginda Nabi, dengan kelahiran baginda Nabi, ini bagian dari perintah Allah. Bagaimana mungkin perintah Allah dikatakan bid'ah? Ini perintah Allah, bergembira. Bergembira dengan kelahiran Nabi, bergembira dengan datangnya Nabi, merupakan amalan para sahabat. Di mana ketika baginda Nabi datang ke Madinah, laki-laki, wanita, anak-anak, mereka tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ini nyanyian para sahabat ketika datangnya Nabi ke Madinah. Mereka menyambut keluar dari Madinah sambil mereka mengucapkan pantun-pantun ini. Dari sikap para sahabat yang demikian itulah maka hadza wa qad istahsanal qiyama indi dzikri maulidish syarifi a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Oleh karena sikap sahabat yang demikian itu, maka istahsan, menganggap baik. Hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi a'immatun dzawir riwayati wa rawiyah
Karena demikian inilah maka telah menganggap baik untuk berdiri ketika orang itu mendengar cerita mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'immatun zawir riwayati wa rawiyah, para imam-imam yang punya riwayat-riwayat dalam ilmu agama dan punya pemahaman dalam ilmu agama. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka beruntunglah orang-orang yang mengagungkan Nabi menjadi puncak tujuan hidup dia. Allahu Akbar. Jadi para imam-imam itu melihat kehidupan sahabat yang begitu gembira ketika datangnya Nabi, akhirnya ditiru dengan asyraqal badru alaina min thaniyatil, lupa semua ya. Ini semua kan. Jadi ini bagian dari pemahaman para sahabat dari kehidupan Nabi. Bukan ini istilahnya terputus sama sekali dari kehidupan sahabat, tidak. Bahkan Sayyidina Hasan ibnu Thabit, penyairnya Rasul, sering mengucapkan pantun-pantun memuji Rasul. Ala ajmala minka lam tara qattu ainun wa akmala minka lam talidin nisa'u wulidta khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Ini syairnya sahabat ini. Ini bukan bid'ahnya pesantren, ini bid'ahnya sahabat ini. Tidak pernah mataku, tidak pernah seorang mata pun, tidak pernah sebuah mata pun yang pernah melihat orang yang lebih ganteng daripada engkau ya Rasulullah. Tidak pernah ada seorang wanita pun yang pernah melahirkan orang yang lebih sempurna dari engkau. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan bebas dari segala cacat. Ka'annama khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau ini diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Seolah-olah ya menurut kehendak Allah, tapi seolah-olah orang kok nggak ada cacatnya sama sekali itu. Di dunia ini tidak ada manusia nggak ada cacat, nggak ada, mesti ada cacatnya. Kecuali yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Zahirnya sempurna, batinnya sempurna. Zahirnya ini Masya Allah sempurna, wajahnya sengganteng-gantengnya wajah, seolah-olah bulan purnama. Kulitnya seindah-indahnya wajah, kulit putih agak kemerah-merahan. Matanya seindah-indahnya mata, hidungnya seindah-indahnya hidung, sampai organ-organ tubuhnya yang dalam, jantungnya, ginjalnya, yang sebaik-baiknya organ. Nah, Masya Allah. Sehingga Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu terkagum-kagum, belum pernah aku melihat manusia seperti engkau. Ini zahirnya, belum akhlaknya sempurna. Keberaniannya yang sempurna. Kalau bertempur mesti yang paling depan. Kesabarannya sempurna, tidak pernah mengeluh menghadapi apa saja. Kelembutannya sempurna, sehingga anak-anak kecil pun mendapatkan kelembutannya. Bahkan binatang-binatang pun dapat bagian dari kasih sayangnya. Sehingga binatang-binatang wastajarat Dhobyun nufuru, sampai namanya kijang-kijang itu loh, pada lulut, pada datang pada Nabi minta perlindungan kepada Nabi.
Jadi binatang-binatang pun merasa disayangi oleh Nabi. Tapi orang yang begitu lembut ini bukan berarti lembut terus loyo, bukan. Lembut tapi kuat, lembut tapi berani. Inilah yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau biasanya orang itu kalau sudah pemberani biasanya jadi kasar. Tapi kalau Nabi tidak, beraninya ya sempurna, lembutnya ya sempurna. Dakwahnya sempurna, ibadahnya juga sempurna. Dakwahnya habis-habisan. Mulai raja-raja sampai budak-budak semua didatangi semua. Tidak peduli siapa saja. Ibadahnya juga sempurna, tahajud semalam-malam suntuk. Muamalahnya juga sempurna. Tidak pernah mengurangi sedikit pun. Walaupun sebiji darah pun haknya orang. Ini Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, siapa yang dulu pernah saya sakiti? Siapa yang dulu pernah saya pukul? Hendaklah membalas sekarang ini juga sebelum saya mati, supaya nanti saya tidak ada urusan pada hari kiamat. Sayyidul Anbiya semalakan. Ini akhlaknya Rasulullah. Tahu-tahu datang Ukasah ibnu Mihsan atau sahabat yang lain. Ya Rasulullah, saya dulu pernah engkau pukul. Ketika dalam pertempuran saya tidak tertib, engkau pukul. Sebetulnya dia sayang salah. Saya ingin balas ya Rasulullah. Silahkan katanya Rasulullah SAW. Silahkan membalas. Rasulullah minta dibalas ya Rasul. Sudah, coba bayangkan. Rasulullah Sayyidul Anbiya. Beliau tidak ingin menzalimi siapa saja walaupun itu sahabatnya. Silahkan membalas. Ya Rasulullah, ketika engkau memukul aku, saya tidak pakai baju. Sekarang engkau pakai baju. Saya ingin baju dilepas. Maka Nabi pun melepas bajunya. Tapi sahabat tadi yang dimaksud bukan itu. Maka langsung sahabat tadi merangkul Rasulullah SAW, menciumi Rasulullah SAW. Inilah yang saya maksud itu ya Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Ini akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak yang sempurna. La yuqabilu ahadan bima yakrah. Tidak pernah beliau ini menghadapi seseorang dengan perkara yang tidak disukai oleh orang tadi. Senantiasa menggembirakan sahabat-sahabatnya, menyayangi sahabat-sahabatnya, sehingga seluruh sahabat-sahabatnya merasa dialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini keanehannya Rasulullah. Seluruh sahabatnya itu merasa saya ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu selalu membagi perhatiannya kepada semua orang-orang yang di sekitarnya. Akhlaknya sempurna, muamalahnya sempurna, muasyarahnya sempurna. Istri-istri Nabi itu dulu banyak dari keluarga-keluarga musuh-musuhnya Nabi. Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha ini dari keluarga Yahudi, di mana keluarganya semuanya perang dengan orang-orang Islam. Tetapi semulaikan setelah mereka jadi istri Nabi, mereka menjadi orang yang paling mencintai Nabi, membela Nabi habis-habisan sampai wafatnya mereka semua.
saking akhlaknya Rasulullah SAW. Maka kata para ulama, kalau kamu ingin mengetahui akhlaknya seseorang, lihatlah orang sekitarnya. Kalau orang-orang sekitarnya itu mencintai dia, menunjukkan dia ini orang akhlak baik. Orang-orang jauh mencintai dia, tapi orang sekitarnya tidak, ini menunjukkan orang akhlaknya tidak baik. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annama khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan bebas dari segala cacat, seolah-olah engkau diciptakan seperti maumu sendiri ya Rasulullah. Namaikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, ini gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, aku tidak pernah tidur kecuali mesti mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Inilah kecintaan para ulama dulu kepada Nabi. Aku tidak pernah tidur kecuali mesti mimpi jumpa Rasulullah SAW. Waktu beliau wudhu, Imam Malik ketika wudhu, ini supaya kita tahu di kalangan umat ini senantiasa ada orang-orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah. Maka muridnya itu heran, mulai kan. Ketika Imam Malik itu wudhu, maka betisnya itu tampak. Maka dalam betis itu ada tulisannya. Kan aneh. Tulisannya. Tulisannya itu dari otot di dalam daging. Bukan ditulis orang. Malik uddatullah lidinihi, katanya. Malik ini adalah disiapkan oleh Allah untuk agama Allah. Coba semalaikan. Ini gurunya Imam Syafi'i ini. Maka muridnya itu heran. Syekh, itu tulisan apa? Demi Allah ini tidak ada yang menulis ini sejak bayi ya sudah begini. Malaikat Allah SWT, kalau ini sebagian kemuliaan daripada umat Rasulullah SAW. Ini bukan orang tabi'in, ini bukan orang sahabat, ini orang setelah itu, orang zaman tabi'ut tabi'in. Nah, malaikat Allah SWT, kalau itu kemuliaannya umat Nabi seperti itu, bagaimana kemuliaan para tabi'in, bagaimana kemuliaan sahabat, bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Maka kalau dikatakan di punggung Rasulullah ada stempel kenabian, tidak usah aneh. Dalam punggung Rasulullah ada stempel kenabian, nggak usah aneh. Di kalangan umatnya saja ada orang-orang yang seperti Imam Malik seperti itu. Ummati kal matar la yudra awaluhum khair am akhiruhum, kata Nabi. Umatku ini seperti hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik, yang dulu maupun yang akhir. Maknanya hadis ini, kata para ulama, di kalangan umat Muhammad alaihi salatu wassalam ini selalu saja ada orang-orang yang hebat-hebat, itu selalu ada saja, sebagai bukti bahwa agama ini memang agama Allah dan bahwa Rasulullah itu memang utusan Allah. Generasi pertama, generasi para sahabat, muncul generasi tabi'in, Hasan al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, Uwais al-Qarani. Di mana Uwais al-Qarani ini kalau baca Bismillahirrahmanirrahim langsung berjalan di atas lautan. Kalau Hasan Basri ini bayan, kan, maka para sahabat pun heran-heran. Ini seperti bayannya para nabi, katanya. Padahal ini bukan nabi, bukan rasul, bukan orang Arab lagi Hasan Basri ini. Ibunya ini seorang budak. Tetapi ibunya Hasan Basri ini khidmat
di rumahnya istrinya Rasulullah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lah kalau ibunya itu oleh Ummu Salamah disuruh ke pasar beli apa begitu, kadang-kadang Hasan ini nangis. Maka kemudian ditetei, disusui sama Ummu Salamah, istrinya Nabi itu. Gara-gara kena susunya Ummu Salamah itu, padahal sudah nggak keluar, wong susunya sudah mampet, sudah tua Ummu Salamah waktu itu. Nah itu jadi lesannya, itu jadi kayak lesannya para nabi katanya, para sahabat. Setelah zaman generasi tabi'in, generasi tabi'in pun banyak ulama-ulama besar. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, Fudail ibnu Iyad. Wah, sudah kalau kita baca dalam kitab Hilyatul Auliya karangannya Abu Nuaim Al-Asbihani, maka kita ini akan membaca setiap generasi itu penuh dengan ulama-ulama, penuh dengan aulia-aulia. Terus generasi dari generasi, generasi dari generasi, sampai tahun 500 Hijrah Al-Imam Al-Ghazali dan orang-orang yang setingkatnya. Generasi-generasi terus belakang-belakang sampai Jawa, Wali Songo, Sunan Ampel rahimahumullah. Sudah zaman sekarang ini orang sudah hampir putus asa. Tiba-tiba muncul Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Yusuf, menggerakkan agama di India, di Eropa, di Amerika, di Temboro. Bukankah ini satu bukti kemuliaan, keagungan, kehebatan dari pimpinannya, yaitu yang mulia baginda Muhammad SAW. Katanya Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, beliau mengatakan, kalau kamu ingin melihat nilai dari sebuah pohon, lihatlah buahnya. Maka Rasulullah itu seperti pohon, lah buahnya ini umat ini. Buahnya itu para sahabat, buahnya para tabi'in, buahnya para musannifin, para muallifin, para aulia, para da'i-da'i, para pejuang-pejuang, para khalifah-khalifah, panglima-panglima Islam, penulis-penulis Islam, penyair-penyair Islam. Masya Allah. Maka Dr. Muhammad Iqbal, seorang penyair di India, beliau itu menulis mengenai bagaimana gambaran kemuliaan baginda Nabi SAW. Tapi ini bahasa kiasan. Saya datang ke Madinah dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah SAW. Maka sampai di Masjid Nabawi, ternyata banyak tamu. Banyak tamu. Orangnya besar-besar, hebat-hebat, jubahnya mewah-mewah, pakai mahkota yang hebat-hebat, mau sowan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan rasa terima kasih mereka. Maka saya tanya kepada bagian istiqbal, siapa mereka ini? Oh, mereka ini para khalifah-khalifah dan raja-raja Islam, katanya. Itu yang pertama itu namanya Abu Bakar, katanya. Itu Umar, Utsman, Ali, gitu. Itu Raden Patah, itu Hamengkubuwono, insyaallah. Itu Harun Ar-Rasyid, yang ganteng itu loh orangnya, itu Harun Ar-Rasyid itu. Itu Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Baitul Muqaddas, Syam. Itu Abdurrahman Ad-Dakhil, Raja Andalusia. Itu Raja Mesir. Masya Allah. Itu Iskandar Muda, Raja Aceh, yang hidungnya agak pesek itu. Masya Allah, saya kagum betul. Semua datang sowan sama Rasulullah SAW, mengaturkan terima kasih kepada Rasulullah SAW. Gara-gara perjuangan engkau ya Rasulullah, kami jadi raja-raja, kami jadi khalifah-khalifah,
mengatur dunia. Semua ini berkah perjuangan engkau. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian rombongan kedua, kata beliau, semua rombongan bawa kitab semua. Orangnya Masya Allah kelihatan penuh kekhusyuan, penuh kewibawaan. Ini rombongan apa ini? Ini rombongan para ulama dan para imam mujtahidin. Kalau yang itu paling ganteng itu Imam Syafi'i. Itu yang paling ganteng itu. Kalau yang kelihatannya bukan Arab itu orang namanya Abu Hanifah, Nu'man. Masya Allah. Kalau yang hitam matanya cuma satu itu malah gurunya itu Atha ibn Abi Rabah. Masya Allah. Lah kalau yang hidungnya agak pesek seperti orang Jawa itu namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu. Ya. Imam Bukhari, Bukhara sana. Jenggotnya cuma sedikit gitu. Ya. Maka mereka semua sowan sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ini semua karena berkah perjuangan Tuhan. Kami menjadi ulama-ulama, kami jadi muhadditsin, kami jadi fuqaha, kami jadi macam-macam, jadi orang-orang ahli ilmu. Kemudian rombongan ketiga datang. Ini lebih aneh lagi ini orangnya. Semua membawa tasbih semua ini. Oh, Masya Allah. Wajahnya bersinar-sinar semuanya ini. Kata Dr. Iqbal. Saya tanya sama bagian istiqbal, rombongan apa ini? Ini rombongan para wali. Yang paling depan itu namanya Bahauddin Naqsyabandi. Terus sebelahnya itu Abdul Qadir Jailani itu. Yang sebelah kanan itu namanya Muainuddin Al-Justi itu. Dan yang agak belakang itu Sunan Ampel. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Mereka semua mengucapkan salam kepada Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkah ruhaniyah Tuhan, berkah doa Tuhan, perjuangan Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rombongan terakhir pakai kurta. Ini pakaiannya itu komis tapi tidak terlalu panjang. Kopiahnya macam-macam, orangnya macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam. Ini apa ini? Rombongan apa kok kelihatannya Masya Allah memelas betul ini? Oh, ini rombongannya Syekh Muhammad Ilyas. Masya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkah pengorbanan Tuhan, kami jadi dai-dai bergerak seluruh alam. Semoga termasuk rombongan kita ini. Ini bukunya Syekh Muhammad Iqbal. Jadi kita ini dengan maulid seperti ini, dengan cerita-cerita seperti ini, kita hidup akhir zaman seolah-olah hidup pada zaman Rasulullah SAW. Kita ini jadi orang yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Bersambung fikirnya, bersambung hatinya, bersambung ilmunya, bersambung perjuangannya dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ini yang kita kehendaki dari maulid ini. Masya Allah. Wah, ini mungkin santri putri protes ini. Kok nggak ada ini yang sowan kepada Rasulullah, santri-santri putri. Ada juga, dibikin aja. Ini cerita aja kok ini. Rombongan terakhir, orang-orang pakai purdah semua. Rombongan terakhir. Kenapa kamu kok datang terlambat? Bukan kami terlambat.
Kami ini orang-orang warok. Kami tidak ingin berdesak-desak dengan laki-laki. Nah, saya ingin datang paling belakang saja. Padahal ini orang yang di belakang ini mengandungi orang-orang yang hebat. Siapa? Nah, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini sahabiat-sahabiat. Nah, sebetulnya banyak wali-wali Allah, ulama-ulama di kalangan wanita, tapi ini memang sudah kita sengaja tidak dilaporkan istiqbal karena wanita namanya pun tidak boleh diketahui orang. Titik, sudah. Sudah titik. Nanti kalau diketahui orang bahaya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran barokahnya Rasulullah untuk umat ini loh malaikat. Maka pantas kita senantiasa membaca selawat untuk beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, perjuangan-perjuangan beliau. Merasa dekat. Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili beliau mengatakan, kalau saya ini merasa berpisah dengan Nabi walaupun sedetik pun, saya anggap sudah diri saya itu menyeleweng dari Islam, katanya. Maka kita ini harus senantiasa ingat pada Nabi, mencintai Nabi, berselawat kepada Nabi, dan juga yang lebih penting lagi meneruskan perjuangan Nabi, sehingga kita ini dianggap sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah ini, setelah doa nanti, ya, santri-santri putri kembali ke tempatnya masing-masing. Di sana sudah disiapkan khidmat. Santri-santri putri yang dari kampung dan ustadzah-ustadzahnya yang dari kampung disiapkan khidmat di rumahnya Gus Bet. Nah, saya panggil Gus biar tetap muda terus nanti, ya. Sehingga laku terus, ya. Allah, ya. Nah, mulaikan wa ta'ala. Kemudian yang santri putra juga habis doa kita akan baca selawat sebentar supaya santri-santri putri selesai berjalannya, selesai sampai tuntas di sana. Santri putra baca selawat sebentar, kemudian khidmatnya juga di tempatnya masing-masing. Santri putra yang dari kampung khidmatnya di masjid sebelah selatan. Di masjid sebelah selatan, di sana itu bangunan baru. Di situ nanti khidmat untuk santri dari kampung. Dan juga ustadz-ustadznya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وتحننت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفرج بها من جميع الكربات وتشفي بها جميع الأمراض وتجعل لنا بها فرجا ومخرجا من كل كروب الدنيا وكروب الآخرة. اللهم إنك قلت والقول الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك المهدى إلينا سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا وتؤمن روعاتنا وتستر عوراتنا وتفرج همومنا وكروبنا وتقضي حاجاتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما ولا تجعلنا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم وفق أمة سيدنا محمد لإحياء سنة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم وشفيع الرسول الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. يا إله محمد يا إله محمد يا إله محمد بحق سيدنا محمد بحق سيدنا محمد بحق سيدنا محمد اسمع بيننا وبين نبينا محمد صلى في الدنيا والآخرة في المنام واليقظة بدون محنة ولا بلية. وصلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.